Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Pemuda Tersesat. Tersesat? Oh tersesat. Astagfirullah. Bersama saya Tretai Muslim dan bersama The Protector, The Light of the Darkness, The Answer of the Youngster. Atau nggak itu artinya? Jawaban bagi anak muda. Iya kan? Iya. Aku nyebut Pemuda Tersesat tuh Lost Youngster. Bahasa Inggris ya. The Answer of the Lost Youngster, yaitu Habib Hussein Ja'far. Gimana Beb? Kabarnya Beb? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anda tadi katanya mau nunjukin sesuatu katanya. Iya. Jadi saya kemarin itu ada yang SMS. Ya. Zaman sekarang masih SMS. Apa SMS-nya? Pertanyaan atau gimana? Enggak. Bunyi SMS-nya langsung saya baca. Melayani pesugihan dana gaib tanpa tumbal, tanpa resiko. Dijamin 100% berhasil. Serta melayani santet dan pelet dan lain-lain. Hubungi Bitly terus dana gaib. Enggak, ini mohon maaf kepada Anda penipu. Ya Bu, pilih-pilih dong, ini Habib loh, Anda tawarin. Dan ini saya setelah kita di konten Pemuda Tersesat bahas pesugihan di masjid. Boleh nggak panglaris itu kan? Ya. Untuk biar masjid langsung ada yang nawarin pesugihan. Anda kalau tempat ibadah pakai panglaris, dakwah enggak, musyrik iya. Iya juga ya, kan panglaris biasa pakai izin gitu kan. Aduh. Tolong dong, harusnya Anda ada aplikasi khusus para habaib dong untuk menangkal SMS nggak jelas gitu. Saya sebenarnya mau jawab ke dia, Pak, saya mau pesugihan untuk menangkal SMS dari orang-orang seperti Anda. Tapi ngomong-ngomong, Anda coba lihat wallpapernya. Enggak, screen, home screen. Mas, home screen-nya tampang sendiri, coba di setting. Sini. Jadi ini yang bikinin siapa ya? Bukan begitu. Ada Hasis, Habib Narsis ada. Saya tuh kalau lihat orang yang wallpapernya tampang sendiri tuh, so Anda nggak geli buka HP? Anjir, gue ganteng juga. Anda seharusnya pasang ini juga, nanti saya kirim ke Anda. Ya, kenapa saya harus pakai tampang Anda? Saya memang Anda itu dalam Islam iya. Itu melihat seorang yang ulama. Saya bukan ulama, tapi kan ngerti Islam. Ngerti. Nah, Anda harusnya ngelihat ini. Kalau Anda pengen tertarik ke klub-klub, ke neraka-neraka, pasang foto coki di HP Anda, wallpapernya. Enggak, soalnya kalau mau lihat poster Habib, muka-muka Habib sudah banyak di poster jalanan. Oke. Maksudnya kan pengajian, ada pengajian. Iya, sudah banyak. Oke. Ini dia Pemuda Tersesat kali ini. Langsung aja ke pertanyaan pertamanya. Oke, langsung aja kita menuju ke pertanyaan pertama. Ini dari Lost This Mind, namanya aja Lost This Mind. Shalom Bib, mau nanya. Ini salam pasti dari agama. Iya, makanya ngapain Anda ke sini? Iya, tanya ke Pendeta Yeri dong. Anda kan punya tokoh Anda agama nggak sendiri. apa-apa ke sini. Ya. Tapi di sini tolong ada passwordnya. Ada passwordnya. Ada passwordnya Anda kalau mau nanya di sini. Apa passwordnya? Syahadat. Jadi syahadat dulu baru Anda nanya. Ya, karena biar satu server ya kan. Ya. Oke, ini dia pertanyaannya. Shalom Bib, mau nanya. Kan negara punya utang. Nah, yang mempertanggungjawabkan utang negara di akhirat siapa ya? Apakah kita rakyat ikut mempertanggungjawabkannya? Oh ya kan utang negara nih banyak nih. Nanti kalau di akhirat siapa yang tanggung jawabnya? Jadi pertama, Nabi itu menegaskan bahkan orang yang mati syahid, mati dalam keadaan yang sangat termulia, itu utang tidak bisa hangus. Harus utang itu harus dibayar. Dan perkara utang ini saking pentingnya sehingga Quran mengatur secara detail. Bahkan diatur dalam Quran. Diatur di dalam Al-Quran. Jadi kalau kamu ngasih utang harus dicatat. Kemudian ketika jatuh temponya kamu tagih.
Kalau dia nggak kuat bayar, kasih tempo waktu Ya. sampai 3 kali, gitu. Ya. Jadi dan yang punya utang itu harus bayar karena dibawa mati utang itu. Mati pun dia bawa. nggak otomatis hilang ya. Dan Tetap saking harus mulianya sehingga orang yang ngasih utang terus dia yang ditagih itu nggak bisa bayar, selama tempo nggak bisa bayar itu dihitung sedekah dalam Islam. Oh gitu. Maksudnya kalau misalnya ente minjemin aku nggak bisa bayar. Selama masa itu hitungannya ente sedekah. Hitungannya sedekah. Begitu detailnya aturannya ya. Tapi saya mending sedekah ke masjid daripada ke orang yang suka ngutang. Karena kalau nagih lebih galak dia. Kayak kita yang punya utang. Dulu saya cerita dikit ya. Dulu saya teman ada utang ke saya, Bib. Saya tagih nggak pernah bayar. Sampai saya mimpi, Bib. Saya nagih di dalam mimpi. Orang itu nggak mau bayar. Aku gitu, ya Allah gimana di dunia nyata dalam mimpi aja khayalan itu dia nggak bayar. Berarti dia bayar utangnya dia itu di atas khayalan saya, Bib. Di atas mimpi saya. Oke lanjut. Iya, jadi soal utang negara, ya. Begini, Anda itu sudah susah sebagai rakyat, jadi nggak akan kena lagi kesusahan untuk menanggung utang negara ini. Oh. Jadi utang yang dimaksud dalam hadis Nabi dan dimaksud dalam Al-Quran adalah utang yang sifatnya pribadi, utang kita pinjam ke orang lain. Tapi kalau utang negara, itu ya tidak ditanggung oleh kita sebagai rakyatnya. Nah karena itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu ketika diangkat jadi khalifah, beliau itu nangis. Kalau kita kan diangkat jadi presiden, malah rebutan di sini. Malah rebutan. Jangan kan presiden, Pak RT aja. Iya. Camat, Kelebun kalau Madura Kelebun. Terus naik pickup di belakang, dada. Khalifah Umar bin Abdul Aziz malah nangis. Karena bebannya besar, amanah sebagai pemimpin negara kan. Artinya. Makanya dia pulang ke rumah istrinya. Istrinya itu kan karena anak seorang raja dari khalifah sebelumnya, maka kemudian kan kaya, banyak barangnya. Barangnya itu suruh sedekahkan. Saat itu harus hidup sebagai sederhana. Jangan sampai kata dia seorang pemimpin itu lebih kaya dari orang yang paling miskin dari rakyatnya. Saking jadi sebagai teladan memprioritaskan rakyatnya. Memprioritaskan rakyat. Luar biasa sekali. Jadi, khalifah. Pemimpin itu nantinya. Jadi kalau utang itu disebabkan oleh misalnya pemimpinnya korupsi, itu maka yang nanggung nanti dosanya adalah dosa korupsinya dia. Makanya jadi pemimpin itu berat sekali dalam Islam. Tapi bukan berarti pemimpin itu yang kemudian menanggung utang negara, enggak. Bukan. Selama dia memimpin dengan benar dia malah dapat pahala gitu. Karena dia amanah dan bisa menjalankan negaranya dengan baik ya. Dengan baik malah berpahala. Oke, itu dia. Jadi buat Mas Lost This Mind, Anda tidak usah termakan hoax, utang negara makin banyak, Anda tidak akan menanggung. Anda tanggung aja hidup Anda sendiri yang belum tentu sejahtera. Oke, langsung kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ini adalah pertanyaan kedua dari Ahmad Zali. Tersesat? Oh tersesat. Astagfirullah. Ada passwordnya. Setiap langkah ke masjid kan dihitung pahala. Aneh ke masjid pakai motor, dihitungnya per tetes bensin atau enggak? Terus kalau dihitung per bensin, pahala saya sedikit dong. Soalnya motor saya injeksi. Bensinnya irit. Beli tahun 2017. No lecet, sering dipakai sholat, minat japri. Malah dagang nih. Ahmad. Saya sering beginiin. Jadi saya bikin di Twitter tuh. Atau di Instagram kata-kata nasihat yang bagus, bijak. Terus rame, yang retweet 3.000, yang nge-like 10.000. Di bawah banyak yang dagang. Iya, tolong itu muhasabah diri Anda ya. Ini Habib dakwah. Anda tunggangi. Berdagang di tempat dakwah. Itu gimana orang lagi dakwah ya? Itu jualan Netflix biasa tuh. Kayaknya itu karena kemarin minggu lalu
di Kultum Pemuda Tersesat saya nasihati agar gak nganggur. Malah kerja apapun ya. Kerja malah nyampah di TL saya. Saya nge-tweet dagang juga, jangan lupa mampir ke tempat makan saya. Ada yang jualan juga. Saya marah dong, omelin. Mohon maaf kepada Mas, boleh dagang, tapi jangan di tempat dagang dong, ya kan? Oke, kita kembali ke permasalahan Mas Ahmad ini. Mas Ahmad ini. Ngomong-ngomong soal pahala, ini kan ada yang mikir gini, kalau ke masjid dihitung tiap langkah, ada yang sengaja jalannya gini. Dikit-dikit. Di zigzag atau gini. Dikit. Berarti orang cebol banyak pahala dong. Karena langkahnya kecil. Iya. Makanya coki itu banyak pahalanya kalau di Islam. Iya, kalau dia ke masjid, kakinya kan ini. Iya. Cobol, coki cebol. Oke, gimana tuh, Bib? Apakah agama ini soal hitung-hitungan? Satu langkah, satu pahala. Kalau bensin gimana dong hitungnya dong? Kalau kita melangkah ke masjid, satu pahala. Kemudian mundur 2 kali, dosa dong 2. Karena mundur. Itu malaikat juga ngeselin juga yang nyatet ya. Jadi ya gitu, intinya sih tidak bersifat kuantitatif seperti sering saya jelaskan. Iya. Jadi itu hanyalah perumpamaan. Besarnya pahala orang yang misalnya pergi ke masjid, mengantar jenazah. Itu besarnya sampai langkahnya itu dihitung oleh seberharga Allah. Itu seberharga gitu. itu. Iya. Nah, nanti hitung-hitungannya seperti apa, Anda jangan tanya ke Habib, tanya ke malaikat tukang catat. Saya nggak tahu rumusnya. Tapi yang penting Anda itu jangan hitung-hitungan sama Allah. Kenapa? Karena wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kamu kalau ngitung nikmat Allah nggak bisa. Jadi nggak usah kamu ngitung apa yang kamu berikan ke Allah. Giliran nikmat Allah nggak bisa ngitung. Giliran dia berbuat baik dihitung. Mana hitungnya per liter lagi tadi. Yang penting la in syakartum la azidannakum. Yang penting bersyukur. Kalau kamu bersyukur, kamu akan ditambah oleh Allah. Gak usah hitung-hitungan. Wah, ini sudah. Ini sudah, apalagi sengaja ya kan. Masjid deket dia sengaja muter ke Bogor. Kenapa mungkin dapat pahala. Jadi buat Mas Ahmad atau yang deket masjid berarti pahalanya dikit. Iya, selangkah. Yang kepleset nyampe katanya gitu. Oke, jadi sekali lagi buat Mas Ahmad, seperti yang Habib bilang waktu itu, matematikanya Allah ini beda dengan matematika kita. Bukan hitungannya langkah satu dapat satu pahala, tapi itu adalah menunjukkan seberapa berharganya, seberapa atau sepenting itu ya. Iya, dan utamanya itu adalah di hati. Seberapa besar kemauan Anda. Ya. Dan Allah itu kadang kamu ngasih 1, bukan kadang, Allah itu selalu kamu ngasih 1 ditambah 10 sama Allah balasannya. Misalnya sholawat kepada Nabi, kita ngasih 1 dibalas 10. Itu sedekah, kita ngasih 1.000 rupiah dibalas 10.000 rupiah. Jadi itu menunjukkan seberapa berharganya itu ya. Seberapa Allah menghargai perbuatan kita ya. Dan utamanya itu bukan soal banyaknya amal, tapi ketulusan dan keikhlasan kita dalam menjalankannya. Karena utamanya itu adalah amal itu sebagai seni merayu Tuhan. Jadi dengan amal kita mengetuk pintu rahmatnya Allah, sehingga kemudian Allah begitu mencintai kita karena amal kita, dan akhirnya kita dimasukkan ke surga. Bukan soal banyak-banyakan amal utamanya. Banyak-banyakan ya. Amal dibanyakin, tapi utamanya adalah ketulusan dan keikhlasannya. Sehingga kemudian Allah ngerasa ketika kita sujud, wah ini orang benar-benar sujud sama saya. Allah seneng. Akhirnya Anda diangkat. Nilainya adalah dari keikhlasan dan ketulusan kita. Utamanya. Bukan cuman gerakan-gerakan ibadahnya, bukan hanya duitnya banyak-banyakan. Kadang sedekah 1.000 lebih baik daripada sedekah 1 miliar. Tapi kalau buat gitu. Juga ada unsur-unsur promo-promo di dalamnya. Konten-konten. Giveaway, subscriber. Yaudah, itu adalah jawaban buat Mas Ahmad. Semoga terjawab ya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan ketiga kita akan sama kayak minggu lalu, ada kedatangan tamu, yaitu Duli kemarin. Dulu Mat Cili. Ini dia. Hei Duli, datanglah. Saya sudah kenal sekarang. Sekarang tahu. Iya, saya kemarin cari di Google. Siapa namanya? Kiki dia namanya. Nggak berasa ya udah seminggu yang lalu ya. Cepet banget.
ya seminggu yang lalu. Dikasih tahu. Kebetulan baju kita sama lagi. Oh iya, kita gak ganti ya. Sama-sama seminggu yang lalu. Ya udah, langsung aja. Anda pertanyaan apa nih kali ini nih? Jadi Bib, saya sudah mengumpulkan pertanyaan lagi. Ya, silakan. Ada satu keresahan. Saya ini sering ke tempat malam, saya sering party atau clubbing. Tapi saya juga tidak lupa untuk sholat. Kalau misalkan saya mau party, tapi saya sholat dulu di tempat clubbingnya itu, di musola clubbing. Apakah saya dapat pahala, Bib? Enggak, kalau dia masih ingat sholat, kenapa masih ingat clubbing juga? Iya, gitu, makanya. Harus balance. Harus balance. Balance, STMJ. Biasa. Sholat terus. Maksiat. Jos. Iya, jos. Apa? Tapi gimana tuh? Hukumnya tuh? Berarti STJ. J. Apa itu? Sholat terus, clubbing, jos. STCJ. STCJ. Sholat terus clubbing jos. Nah, tapi gimana tuh hukumnya sholat di musola klubnya lagi? Iya. Enggak, yang punya klub pelin-pelan banget. Bukan bikin nah itu klub, coba dikasih cewek, dikasih alkohol. Aku ingin seimbang hidupku, kasih musola. Nah makanya itu sebenarnya saya mau nanya balik dulu. Emang di klub ada musola? Ada, cuman memang tidak di klubnya, mungkin rada jauh lah dari situ, sekitar beberapa meter. Cuman tidak pas di situ, tapi dekat sekali. Jadi pertama, ya, orang itu kan aibnya sudah ditutup sama Allah. Jadi memang tidak boleh menceritakan aibnya. Kecuali untuk misalnya untuk konten. Kecuali untuk konten. Agak susah ngobrol sama. Maaf ya. Iya. Dubil. Labil. Gak apa-apa, dia kan masih cari-cari. Gak apa-apa, tapi kan ini untuk pembelajaran. Betul. Iya. Dan yang menceritakan dia sendiri. Iya. Gimana tuh? Ya artinya pertama sholat itu kewajiban. Dalam keadaan apapun. Itu sholat itu berbeda dengan puasa, zakat, haji. Haji bagi yang mampu, zakat bagi yang mampu, puasa bagi yang mampu. Tapi kalau sholat itu dalam keadaan sakit pun kita harus tetap sholat. Jadi sholat itu kewajiban yang utama. Jadi mau apapun keadaannya itu harus tetap sholat. Tapi sholatnya sah nggak kalau di tempat itu? Sholat selama dia tempatnya itu tidak ada najis. Artinya kan itu musola, ya sah aja. Nah, tapi karena dia sambil clubbing, maksiat. Sholat clubbing. Jadi ibarat kata dia ya, habis beli kertas, HVS, kemudian dia dibakar atau disobek. Jadi pahalanya hangus. Tapi saya mau bilang, jangan sampai karena kamu buruk gitu, maksiat, tapi kemudian meninggalkan sholat. Jangan. Anda sholat aja masih maksiat kan gitu. Apalagi tidak sholat. Apalagi tidak sholat. Bayangkan orang yang sholat lalu berangkat kepada klub, bukannya dia berhenti di musola itu dan kembali ke parkiran. Nah, itu juga naik ke klub lagi. Itu juga penting. Jadi kalau Anda selesai sholat masih pengen ke klub, nah berarti Anda cek sholat Anda. Berarti sholatnya masih belum benar. Belum mantep. Jadi kan sekedar menjalankan kewajiban aja. Iya. Tapi bukan dari hati berarti ya. Benar. Nah, ini Insya Allah ketika saya sholat nanti berikutnya saya akan langsung ke parkiran, pindah klub. Ya. Agak susah nih. Calon coki nih, sebentar lagi nih dari udah. Jadi intinya yang penting sholatnya sah. Dan kalau Anda menganggap percuma lah sholat, enggak percuma. Jadi kalau Anda masih maksiat, nggak apa-apa sholat terus, insya Allah. Iya, dikasih bisa jalan menyingkirkan maksiatnya. Allah. Iya. Jadi kalau coki itu iblis, dia jin. Masih segini jin. Jin itu kan ada yang muslim, ada yang kafir. Kalau iblis sudah jelas iblis. Ini kayak cici. Yang masih kafir. Iya, enggak, dia justru jin Islam nih kayaknya nih. Oh iya. Agak ragu. Enggak bro. Kalau jin Islam nggak gini. Dia baik kalau jin Islam. Masih inti kalah sama jin Islam. Jin Islam sholat nggak ada ke klub. Ya dah, pergi kamu dulu, Mat. Terima kasih. Pergi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah mulai Islam nih kayaknya. Jin Islam. Semoga terjauhkan dari klub itu. Semoga terjauhkan dari klub itu, malah pindah klub lain. Gitu. Tapi insya Allah klub lainnya, maksudnya klub mengaji. Oh, bagus juga ngeles Anda. Oke. Kalau begitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tersesat
Oh tersesat. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.